السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالآيات والمعجزات وحباه بالفضائل والمزيات ورفع مكانته إلى أعلى الدرجات فكان ذكره مرفوعا عند أهل الأرض والسماوات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله وترك اللبنة في زاوية فقيل هل وضعت تلك اللبنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا تلك اللبنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini, hari ini, detik ini kita berada di satu tempat yang kita tidak menyangka kita bisa masuk ke tempat ini. Rupanya ini merupakan bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa ketentuannya? Bahwa kita harus ada di tempat ini. Kita harus duduk di majelis ini. Kita harus baca maulid di tempat ini. Kita harus membaca zikir di tempat ini. Padahal tiap hari kita lewat tuh jalanan, apa namanya itu jalan rayanya tadi? Bangok Pesoang. Tiap hari kita lewat. Kalau nggak ada undangan dari Habib Alwi, maka kita nggak bisa hadir kemari. Betul? Maka alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa langkah-langkah kita, kaki-kaki kita melangkah dari rumah kita masing-masing, lalu kita berada di tempat yang tidak kita kira-kirakan sebelumnya. Ini merupakan bagian tempat yang insya Allah menjadi bagian bukti persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukti apa? Bukti kebaikan-kebaikan kita. Bahwa telah digambarkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan: wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu, kata Allah dalam surah Yasin. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis, catat pahala-pahala. Tulisan bukan cuma pahala, ada dosa. Kalau langkahnya adalah langkah ke tempat kemaksiatan, langkahnya adalah dalam rangka melakukan kezaliman, langkahnya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi langkah kita kemari dari rumah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah-langkah kebaikan. Kemudian langkah ini kita tempatkan diri kita di tempat yang mulia dan istimewa, majelis maulidnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azarahum, wawunya ataf ke sebelumnya. Apa maknanya? Wa naktubu azarahum,
Berarti kalau diartikan dan kami tulis juga apa yang ditulis oleh Allah. Para malaikat diperintahkan mencatat. Wa naktubu atharahum. Apa azar? Bekas-bekas langkah mereka, bekas-bekas duduk mereka. Kalau kita duduknya di majelis maulid, maka yang ditulis adalah pahala-pahala yang besar. Maka yang ditulis adalah keberkahan-keberkahan yang akan kita dapatkan. Maka yang akan diturunkan adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah, ada juga bekas-bekas yang di situ duduknya bekas duduk tukang mancing. Orang mancing ada duduknya gak? Ada jengkoknya gak? Ada. Hati-hati, dia bangun, ditulis sama malaikat. Nih bekas bangku lo mancing nih. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka untuk apa Allah berikan usia umur yang begitu luar biasa kalau bukan untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalamnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membaca riwayat pembacaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud dan tujuan sahibul bait Habib Alwi Al-Idrus. Supaya apa? Bahwa tempat ini supaya menjadi lebih barokah. Tempat ini senantiasa dinaungi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini diberikan turun banyak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Wasail fi Syarh Syama'il, Al-Imam Suyuti terkenal dengan salah satu kitab tafsirnya, bergabung dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau bernama Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Maka kitab tafsirnya disebut dengan kitab Tafsirul Jalalain. Bukan jalan lain. Tafsirul Jalalain maknanya dua Imam Jalaluddin. Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam Suyuti juga mengarang satu kitab hadis komplit. Urutannya abjad. Tahu abjad? Abjad hijaiyah. Dari alif sampai terakhir. Itu hadis, kalau mau lihat kitab itu enak banget. Kalau hadis yang depannya amzah, alif, tinggal buka bagian depannya. Kalau mau lihat hadis yang awalnya kalimatnya huruf ba, tinggal lihat ke bet bagian ba-nya. Itu nama kitabnya Jami'us Shaghir. Banyak syarahnya. Syekh Al-Manawi mensyarahkan dalam kitab Faidul Qadir fi Syarhi Jami'us Shaghir. Apa kata beliau Al-Imam Suyuti? Itu beliau ulama luar biasa. Beliau berkata dalam kitab Wasail, "Ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallah wa sallat al malaikatu ahla hadzal makan wa sallat al malaikatu ahla dzal makan." Dan di akhir hadis ini disebutkan Allah wa ammahumullahu birrahmah warridwan. Kata Imam Suyuti, ada 3 fadilah, ada 3 keutamaan, Pak. Kalau kita baca maulid di rumah kita, di musola kita, di masjid kita, taruh nggak punya rumah, disebutin dalam kalimat ini kata beliau, au mahallah, tempat kosong. Ini bukan masjid, ini bukan musola, ini bukan rumah, ini mahallah namanya. Masuk dalam keterangan Imam Suyuti, apa ketahu bahwa tidaklah bacakan maulid di satu rumah atau masjid atau musola atau tempat, melainkan yang pertama, haffatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahallah, melainkan malaikat akan menaungi tempat itu. Ini hari saat ini
kita dinaungi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Terbukti turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu rahmat yang Allah naungi kita dengan sayapnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasallat al-malaikatu ahla dzalikal makan. Yang kedua, para malaikat. Kalau bicara para malaikat, bukan 1, 2, 3, bukan 100, Pak. Kalau disebut para malaikat, maka isinya puluhan jutaan ribu malaikat yang tidak bisa terhitung. Apa katanya? Wasallat al-malaikatu ahla dzalikal makan. Dan para malaikat yang jumlahnya luar biasa. La ya'lamu junudah illallah. Nggak ada yang tahu jumlahnya malaikat itu berapa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat memintakan ampunan untuk orang-orang yang ada di tempat ini. Maka sering kita mendengar para ulama, para guru kita memberikan jaminan bahwa jaminannya bukan dari beliau. Sebenarnya itu jaminannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa? Tidaklah kita pulang dari tempat ini, kita tinggalkan tempat ini, melainkan seluruh dosa-dosa kita telah dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Tadi karena dosa-dosa kita telah dimintakan ampunan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Suyuti, tempat yang di situ dibacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammahumullahu birrahmah warridwan. Maka Allah akan meratakan, ta'mim maknanya rata, menyeluruh semua orang yang ada di tempat ini, yang di tenda, yang di luar, yang di gazebo, yang di majelis, yang di jalan, semuanya mendapatkan rahmah. Bermakna rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Warridwan. Apa ridwan? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Kita lakukan satu kebaikan, kita lakukan satu ketaatan, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagia kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang memang ditakdirkan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat ini, menjadi tempat tambahan persaktian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pernah duduk di tempat ini untuk membaca peringatan perayaan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.